Welcome to Ecclesias Podcast. Hai semuanya. Masih berjumpa lagi dengan kami bertiga. Ada Ivana, Bella dan Ike. kita masih setia menemani Menemani. para Youters yang ada. Oke. Jadi ini pasti udah ditunggu-tunggu banget sih di minggu ini pastinya Katanya ada yang berbeda. Jadi kalau 3 minggu yang lalu kita banyak nanya ya. Ya, cerewet gitu. Karena kita banyak nggak tahu, tapi sekarang kan karena udah banyak tahu, jadi kita mau diam aja deh. Kita udah dapat ilmu. Karena udah dapat banyak hal dari Cike, maka kali ini kita banyak mempersilahkan Cike untuk banyak memberikan kesaksian, juga hal-hal yang mungkin Cike udah lewatin. Apalagi ini kan Cike sudah lebih banyak ya, kayak orang bilang sudah lebih banyak makan asam garamnya hidup. Banyak umurnya nih soalnya ya. Jadi kayak pastinya lebih banyak hal yang akan Cike saksikan ke kita, para Youters. Jadi juga ini bisa saling kayak menguatkan kita juga sih untuk melewatin fase-fase QLC ini. Betul. Jadi dari Cike sendiri nih, Kak. Pernah nggak sih Cike ini ngalami fase QLC dan bagaimana turning point-nya, atau jika masih bergumul nih, bagaimana perjuangan Cike dalam menghadapi QLC? benar Cik. Wow, langsung Cik. Ini Kami akan mendengarkan. Sejujurnya dan Youters perlu tahu nih ya, ketika awal banget dikasih tahu gitu itu kayak, hah, saya sharing untuk QLC kayaknya nggak tepat deh. Karena aku sendiri juga ngalamin gitu ya. Tapi ya bersyukur pada Tuhan, justru ketika habis ngelihat pertanyaan-pertanyaannya, itu justru sangat menolongku. Iya, gitu. benar. Jadi semoga cerita sharing pada hari ini juga menguatkan para Youters. Iya, amin. Oke. Nah, ya ini karena saya yang paling banyak umurnya ya. Jadi tadi dibilang paling banyak makan asam garam. Kok nggak ada gulanya ya? Garam mulu yang dimakan. Cuma asam sama gurih doang ya. Oke, nah ini tapi pas banget timingnya. Jadi sekitar bulan lalu ya, dalam tahun ini sebenarnya ya, mulai memikirkan banyak hal dan mengalami fase QLC yang di usia-usia 30-an akhir gitu. 30. Nah, itu banyak bergumul tentang profesi. Terus akhirnya mulai mencoba membuat timeline dalam hidup. Tapi punya. Tapi timelinenya singkat banget aja. Jadi saya coba buat per 10 tahun nih. Per 10 tahun dalam hidupku gitu ya. Jadi usia 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai sekarang gitu ya. Itu ngelihat itu kayaknya kok singkat banget ya hidup gua ya. Kayak singkat tapi nggak kerasa singkat juga gitu ya. Cuma kalau ketika ditulis kayak, cuman segini doang ya. Gitu. Benar sih. Di situ jadi mikir, ya ampun Tuhan, kadang bapernya tuh kebangetan ya gitu ya kita ini. Kayak berasa hidup ini udah susahnya amit-amit gitu ya. Kayak udah banyak episode sejarah yang ku lewati. Tapi begitu dilihat di setiap 10 tahunan, ya cuman 4 gitu. Cuman 4 yakin gitu. Nah, jadi memori-memori itu mulai muncul lagi gitu ya. Jadi waktu usia 0 sampai 10 tahun itu masa-masa SD itu ya. Yuk kita sama-sama nostalgia ya. Apa yang kita lakukan di masa itu ya? Sudah ya. TK dan SD itu masa-masa apa sih yang aku alamin gitu. Ada kejadian-kejadian yang menonjol apa yang aku ingat sampai sekarang kayak gitu. Jadi kalau overall aku ngelihat usia itu gitu ya, aku sangat menikmati waktu-waktu dengan teman bermain gitu, sekolah dan juga teman gereja kayak gitu. Karena mama bawa dari kecil, jadi sering tuh ikut retret gitu ya. Bener. Tapi retretnya sama yang gede-gede kayak gitu. Karena masih kecil ya. Tapi kayak berasa nggak ada beban hidup gitu. Bener gitu kan sih. Tapi aku ingat banget ada satu momen, ini lucu ya, silakan tertawa ya Youters kalau lucu. Ingat banget itu waktu SD. Jadi waktu SD, makanya aku bilang ini QLC ini mungkin mentoknya, maksudnya mulai
meletus gitu ya, itu di usia Mm-mm. 18 ya. Tapi nggak menutup kemungkinan loh anak-anak tuh juga bisa mengalami life crisis. Mungkin bukan Oh, quarter tapi early life crisis itu early bisa bisa jadi ya. gitu. Oke, Ci. Karena rasa insecure itu juga bisa kita alami waktu kita Wah, kecil loh iya gitu. benar-benar sih. Ingat banget itu waktu aku SD awal-awal itu nggak ada yang mau berteman sama diriku. Nggak tahu Oh. kenapa gitu ya. Mungkin karena aku terlalu pendiam pada waktu itu. Mm-mm. Terus aku ngelihat waktu istirahat tuh sering teman-teman itu main hula hoop. Wah, Lah. atau ya Oh, hula iya, hoop iya, iya, iya. Oke, tuh. oke, Iya, muter-muter. Oke, bagi oke. teman-teman users yang nggak tahu hula hoop itu Mari apa, searching, bisa oke. searching di Google gitu ya. Itu kayak satu papan rotan gitu ya, rotan yang dibentuk bulat kayak gelang gede gitu. Terus kita lingkarin dan mainkan di pinggang kita gitu. Oke. Nah, waktu itu ada temen yang ahli banget tuh. Wah, dia bisa gitu ya. Dan ketika dia bisa main Gitu hula ya. hoop, wah semua orang langsung pengen jadi temennya gitu. Oh, Wah. Iya, sungguh makanya pengen aku jadi ngeliat, temenan. oh gitu cara main hula hoop gitu ya. Tapi ya itu kembali nggak ada yang berada di sebelahku gitu. Jadi Oke. aku cuma istirahat sambil duduk di pojokan ngelihat gitu. Terus udah selesai kan mereka gitu ya, udah selesai. Berpindahlah mereka ke mainan yang lain dan hula hoopnya tertinggal di situ. Oke. Terus karena kepo, Mm-mm. jadi aku kepingin tahu gitu ya. Ini tadi gimana ya cara mainnya Iya, gitu ya. iya. Akhirnya aku coba lah. Dan amazingly, Mm-mm. aku langsung bisa. Hah? Wih, wih, keren banget Tapi sih, C. itu mungkin bisa jadi karena saya termasuk pembelajar visual ya. Jadi saya lebih cepat belajar sesuatu kalau lihat sesuatu. Jadi Oh, ngelihat itu langsung oke. mikirin, oh kayaknya begini deh caranya gitu ya. Terus dicoba dan Mm-mm. akhirnya bisa. Keren Tahu sih, kamu apa keren. yang terjadi setelah itu? Setelah itu kumpul lah semua. Betul. Itu kayak aku kayak gula yang dikerubungin semua. Karena bisa main hula hoop itu Hmm? dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi kayak aku pun ya tidak punya tujuan untuk oh hula hoop itu harus bertahan gitu nggak tahu. Cuman karena oh enak ya Enak main ya. ini dan itu bisa terus gitu. Terus yang lain kayak, hah kenapa anak itu bisa main lebih lama? Gitu. Mulailah muncul. Nah dari situ aku mulai mempelajari tentang relasi manusia. Wah, Oke. maksudnya kayak oh kalau ada yang bisa sesuatu bisa gini ya. Maksudnya bisa punya temen dari Hmm. bisa sesuatu gitu. Iya. Nah, itu masa yang aku ingat banget. Kenapa ya kok munculnya itu memori itu gitu. Nah, itu yang aku catat gitu. Terus nanti aku mau bandingin dengan fase hidupku Hmm. selanjutnya. Wah, Oke, C. fase hidup selanjutnya itu di 11 sampai 20 tahun. Wah, itu Wah. masa-masa remaja. Wah, Mm-mm. dinamika hidup yang galau dengan citra diri, Iya, wah, benar-benar relasi banget. pertemanan, Mm-mm. termasuk prestasi, Iya. lalu pergumulan studi gitu ya. Aku ingat banget kenapa aku bergumul dengan citra diri karena sudah terlabeli sebagai yang paling pendek, yang paling kecil di Oh, sekolah oke. gitu. Jadi kalau upacara selalu berada di paling Paling depan, depan. Kalau aku Padahal kebalikan loh. Paling belakang. paling belakang. karena paling tinggi ya. Enggak, paling kecil. Paling kecil. Iya. Oh, gitu ya. Sekarang gitu. Betul betul betul. Ada momen itu sih. Ada momen ketika Mm-mm. yang paling kecil justru di belakang. Iya. Dan aku sangat menikmati momen itu. Kayak yes gitu. Bertahun-tahun aku yang selalu dipajang di depan, yang Iya. hormat gak boleh salah derajatnya ya gitu ya. Tapi ketika di belakang itu enaknya satu, teduh. Bener Oke. banget. Mm-mm. Seneng Kita gak banget sih. kepanasan lagi Iya, karena iya, di depan iya. kita lebih tinggi. Bener-bener. Kedua, kita mau ngapa-ngapain juga nggak ada yang tahu gitu. Bener Jadi, banget. wah, itu privilege gitu Iya, ya. bener. Tapi ingat banget itu selalu dibilang paling kecil, paling pendek gitu ya. Mm-mm. Jadi akhirnya mulai kerasa minder gitu. Mulai kerasa, nah itu membandingkan diri, kok aku nggak bisa seperti si A, seperti si B ya gitu. Itu ada fase-fase Fase itu. itu, Teman-teman pasti juga ngalamin kan Iya. di fase-fase 11 sampai 20 itu. Belum lagi tuntutan studi. Wah, Iya, benar. Iya. beberapa teman mungkin mengalami, nggak semuanya, Mm-mm. tapi beberapa teman mungkin mengalami pergumulan kalau udah dikenal punya prestasi baik, Mm-mm. terus tiba-tiba gak dapat ranking tuh dalam satu semester. Wah, jadi Pasti kepo langsung. nggak sih? Itu kayak kenapa dia gitu. Iya, pasti kayak gitu sih. Dan saya mengalaminya. Ingat banget waktu kelas 2 SMP itu benar-benar keluar dari orbit peringkat gitu. Gak Dan expect gitu ya sih.
nggak expect dan orang tua marah besar waktu itu. Kayak Oke. kok bisa gitu kan ya. Tapi waktu itu aku ingat banget, iya ya ini kayaknya doaku terjawab nih. Jadi beberapa saat sebelum itu aku berdoa, Tuhan, bener nggak ya kalau kita itu berprestasi maka orang suka sama kita. Tapi ketika kita biasa-biasa aja, orang juga gak terlalu perhatian sama kita Iya. gitu. Kalau boleh ya, aku pengen mengalami yang namanya kegagalan tuh kayak apa sih gitu. Permintaannya langsung. Aneh gak sih? Iya. Biasa orang minta kesuksesan Oh, gitu bener agak aneh. Oke, boleh Tapi ya itu sih. pergumulan yang waktu itu mungkin gak semua orang mengalaminya, Mm-mm, tapi ya itu. Jadi akhirnya bener tuh, udah keluar dari orbit semua peringkat gitu ya. Terus sudah dimarahin sama orang tua, terus juga aku mulai melihat bagaimana teman-temanku itu Mm-mm. mulai jaga jarak gitu. Oh, jadi teman-teman yang selama ini dekat itu dekatnya karena sesuatu gitu, karena butuh gitu. Tapi di sisi lain ada teman-teman yang Tetep gitu. open their arms gitu, malah menyebutku dengan hei, kamu manusia gitu ya. Ini juga bisa jatuh Iya, gitu. bener. Nah, itu fase yang belum quarter life crisis, tapi saya ingat banget dan saya catat lagi gitu. Setelah saya catat lagi, masuk ke 20 ke 30 itu masa-masa kuliah. Wah, itu masa-masa kuliah. Kebetulan saya berkuliah di kampus yang juga ini ya, kampus Kristen, yang akhirnya saya mengenal Allah juga di sana, gitu, mengenal Allah lebih dalam gitu. Mulai banyak memikirkan tentang relasi dengan teman itu seperti apa, yang nggak sama dengan relasi waktu kita sekolah kayak gitu. Benar. Jadi ada bedanya. Belum lagi stres ya, mulai ngalamin stresnya itu berbeda. Kalau yang lalu stresnya karena dimarahin ortu kan kalau nggak belajar Iya. gitu. Tapi sekarang waktu kuliah, apalagi kalau udah ngekos gitu, OTW. ya, seperti yang minggu lalu kita bilang itu fase kita mandiri kan. Iya. Fase kita bingung tuh kita mandirinya kudu ngapain gitu. Nah itu stres, bikin stres. Gitu. Karena apa? Karena ketika kita mandiri itu banyak trial and error kan. Iya. Saya try kayak gini, ternyata salah kepentok gitu, harus coba lagi gitu. Tapi belum tentu mau coba lagi, apalagi kalau udah comfort gitu kan. Jadi masa stresnya karena itu. Nah, terus di usia-usia 30, 20 akhir mau ke 30 itu kan udah mulai lepas kuliah nih. Nah, mulai masuk ke dunia kerja itu. Mulai keinget bagaimana karakter terbentuk sejak kecil itu ternyata ngefek loh waktu kerja. Jadi benar-benar hati-hati banget kita membangun diri kita supaya waktu kerja nanti itu juga bisa bikin self projection yang benar gitu. Oke, Jadi contoh simpel ya. Tadi waktu sekolah saya selalu paling kecil, Iya. saya minder gitu ya. Terus saya baru di-appreciate ketika ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Contohnya hula hoop tadi gitu ya. Itu terjadi loh di tempat kerja. Jadi ketika kita perform gitu, ya orang appreciate kita. Wah, Mirip banget dengan teman-teman yang datang ke kita ketika aku main hula hoop tadi gitu. Tapi bedanya pada waktu dulu kan nggak ada pikiran macem-macem tuh bahwa temen ini butuh aja sama gua, kan nggak ada. Adanya, aku dapat teman gitu, malah seneng happy gitu gitu. Ketika di dunia kerja dinamikanya beda gitu. Ya aku kerja bagus, terus orang teman lain mungkin ngerasa wah anak ini kerjanya bagus, bukannya cuman dipuji ya, tapi dipuji dan ditambahin kerjaan gitu ya. Itu jadi mulai muncul dinamika relasi yang baru yang bikin stres di level yang berbeda kayak gitu. Nah, ketika memasuki fase yang berikutnya 30 sampai 40 ini, wah, itu masa yang beda lagi gitu karena di masa itu akhirnya mengalami lebih banyak dinamika tentang relasi diri dan relasi dengan orang lain gitu. Relasi diri itu saya bersyukur dapat kesempatan untuk studi lagi yang tadi saya bilang walaupun nggak sampai setahun tapi di negeri orang itu cukup jadi masa sabat rehat gitu ya untuk akhirnya lebih bergantung sama Tuhan karena itu pertama kali dalam hidup saya
saya lepas dari orang tua, dan lepasnya nggak cuma ngekos. Kalau Oh ngekos kan iya, beda kota. bener-bener. Ini beda negara. Jauh Banget. Yang nggak pernah lihat salju, terus tiba-tiba kan biasanya saljunya cuma di kalender gitu ya. Ini beneran gitu. Tapi itu jadi masa titik balik di mana mulai kerasa one day I will stand alone gitu. Satu hari bisa jadi keluarga saya nggak ada, Iya. dan pada saat itu memang saya harus benar-benar hanya bergantung sama Tuhan gitu. Nah, itu turning point banget gitu ya, yang bikin saya agak panik awalnya, tapi ketika melihat bagaimana Tuhan menolong itu, wah, bisa speechless gitu ya. Kok bisa di negara yang baru itu Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang sangat hangat kayak gitu. Komunitas yang benar gitu Iya. untuk bisa bertumbuh kayak gitu. Nah, itu jadi masa-masa yang berbeda kayak Iya. gitu ya. Jadi masa-masa yang sangat saya nikmati gitu, walaupun berbeda. Nah, terakhir ini sekarang di masa-masa sekarang ini ya. Ini lagi intens pelayanan di gereja ini. Iya. Jadi saya mulai banyak belajar tentang relasi antar manusia yang benar-benar membutuhkan apa ya, kalau dibilang harus matang secara rohani nggak cukup gitu. Kita perlu matang secara emosi, benar-benar belajar dari Kristus yang mengosongkan diri, yang walaupun dalam rupa Allah gitu ya, dia mau untuk merendahkan dirinya, itu ternyata nggak mudah gitu. Jadi ya saya bersyukur pada akhirnya KLC ini mungkin belum terlewati, tapi seperti minggu lalu ya, Iya. kita bilang bahwa mungkin ini nggak berakhir, tapi ada titik-titik yang saya lihat ada progres. Oke. Kira-kira begitu kisahnya. Terharu aku. panjang sampai Speechless Iya, gitu. iya. Ya, bener banget. Dan dari semua yang pengalaman Cik Ika tuh bener-bener ada fase-fase dimana kita bener-bener tahu bagaimana perjuangannya Cik Ika menghadapi setiap, dan bahkan aku tertariknya itu tadi loh Cik, ternyata dari awal ya, dari ketika kita kecil tuh ternyata udah sama ngalamin. aku juga Heeh. self talk di situ. Kirain tuh kayak cuman ya udah pas 18 tahun gitu, ternyata Hmm. bener-bener dari kecil kita udah mengalami life crisis. Crisis gitu. Betul. Wow. Ya, jadi Benar-benar ini bukan cuma buat Youters, tapi benar-benar buat dari segala usia. tercatat sejak dini gitu. Iya, dan bener-bener kayak iya ya, bener ya, kayak nggak nyadar tapi kayak wow, Ketika bener-bener. dewasa kayak baru menyadari ini. Bener oh banget, ini. bener. Hmm. Nah, C, Hmm. luar biasa banget sih kami dengerin setiap pengalaman Cik Ike dari apalagi Cik Ike bikin poin gitu, kayak dari usia gini sampai gini, 0 sampai 10, 10 sampai 20, dan itu bener-bener sangat bikin perbandingan banget, rasa banget perbandingannya kayak gitu kan, C. Nah, kira-kira C ada nggak tips-tips jitu? Nah, ini tips-tips jitu yang secara praktis ya, kayak gitu ya, C. Tips jitu secara praktis dari CC kepada setiap kita Youters dalam menghadapi QLC ini. Oke, tips-tips jitu. Ini kalau yang namanya tips itu kadang bisa berlaku general, kadang nggak mesti gitu ya. Jadi silakan diambil yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. benar, C. Ini yang pertama tipsnya saya ambil pakai referensi nih. Wah. Oke, boleh, Ini boleh. bukan dari diri saya sendiri dulu. Oke. Yang pertama itu dari sebuah website. Websitenya ini lucu loh. Website apa? Website Halo Dokter. Oke. Jadi secara medis ini juga secara ada medis. tipsnya nih. Kalau dari Halo Dokter ada 4 tips ini. Yang pertama, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Wow, Ya itu penting. penting Setuju sih. gitu. Setuju banget. Kedua, mengubah keraguan menjadi tindakan. Wow, mengubah keraguan jadi Betul. tindak. Karena kan salah satu cirinya kita QLC itu kan cemas, khawatir gitu ya. Nah, itu jangan khawatir terus gitu ya. Tapi harus dicoba dulu Bangkit, jadi tindakan gitu. Terus ketiga, nah ini, temukan orang-orang yang bisa mendukung Anda. Komunitas tadi. Eklesia banget gitu kan. Dan yang keempat, belajar mencintai diri sendiri. Iya, Penting sih itu. Karena nggak semua orang bisa mencintai dirinya sendiri. Betul, harus. Nah, itu tadi dari Halo Dokter ya. Wah, Oke, C. terima kasih Halo Dokter.
Sekarang dari Ceike. Kalau dari saya dari 4 tips tadi itu semuanya ada loh di Alkitab. Iya, Gitu. wow. Ya kan? Kita mulai dari yang keempat ya, belajar mencintai diri sendiri. Ayo, kapan Alkitab berkata kita perlu mencintai diri sendiri? Kayaknya kok nggak ada ya. Mengasihi diri sendiri dan sesama ya. Adanya mengasihi musuhmu gitu ya. Jangan dalam musuhmu. Tapi juga ada loh dari 2 hukum yang terpenting itu adalah kasihlah sesamamu Dan dirimu sendiri. seperti Dirimu Dirimu sendiri. itu tuh. Jadi seringkali juga dengar khotbah juga bilang, iya ya, kenapa kok perintahnya Tuhan tuh nggak cuman kasihlah Tuhan Allahmu gini lalu kasihlah dirimu sendiri, kasihlah sesamamu gitu ya, titik gitu. Kenapa kok ada frase kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi diri sendiri. Nah itu kita juga perlu belajar loh mengasihi diri sendiri supaya ketika kita mengasihi orang lain itu juga dengan benar. Gitu. Benar banget. Kalau kita mengasihi diri sendiri dengan cara yang tidak benar, maka kita pun mengasihi orang lain bisa jadi kena refleksnya gitu kan. Iya. Benar juga. Betul gitu. Lalu ketiga nih tips yang tadi ya, temukan orang-orang yang bisa mendukung Anda. Wah, ini ada juga nih di Alkitab ya. Jangan hindarkan diri dari pertemuan-pertemuan. Wah, Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Ingat nggak kalimat siapa ini, Yuters? Jadi ingat kita mesti mencari kumpulan yang benar-benar bisa membangun kita gitu. Benar. Memang dalam konteks ini saya nggak bilang kumpulan yang baik itu hanya ada di gereja ya. Gitu. Tapi teman-teman perlu buka perspektif lagi, misalnya punya interest dalam satu bidang gitu ya. Lalu mau berkenalan dengan komunitas itu. Contohnya nih, ada momen di mana saya sangat suka hand lettering gitu. Lalu saya mencari gitu di IG, di Facebook waktu lalu itu ya, ada nggak sih komunitas ini? Dan mulai membuka diri untuk kenalan dengan orang baru. Nah itu cara kita untuk juga selain self healing ya, kita perlu melihat bahwa hey dunia ini luas, nggak cuma selebar otak kita doang gitu. Betul. Lalu yang kedua, kita perlu mengubah keraguan menjadi tindakan. Wah, itu. Ini gimana ayatnya, C? Ini kayaknya saya butuh bantuan Kak Bella ini. Waduh. Tapi ayat yang teringat, yang saya ingat itu adalah jangan khawatir. Maksudnya, apakah dengan kekhawatiran itu bisa menambahkan sehasta hidupmu kayak gitu? Enggak gitu. Kalau khawatir terus, biasanya enggak jalan-jalan kan karena takut terus gitu. Jadi, ayo belajar untuk mencoba karena ada Tuhan kok gitu. Ada Tuhan yang walaupun kita jatuh nggak sampai tergeletak gitu. Pasti ada momen di mana Tuhan juga bilang, "Yuk, bangkit lagi, coba lagi." gitu. Itu. Ya, begitulah tips-tips dan terakhir ya, ini tips jitunya ya. Tips jitunya ini adalah jangan lihat dunia ini. Lihatlah bahwa one day kita akan meninggalkan dunia ini dan memasuki dunia yang baru gitu, yang bersama Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini itu coba ya, saya sangat sangat rindu dan berdoa teman-teman menemukan momen ini, momen di mana teman-teman akhirnya dapat turning point. Ya, ternyata pada akhirnya aku akan balik kok ke sana. Jadi yang namanya julid tuh gak penting. Yang namanya mengkhawatirkan masa depan atau profesi yang mungkin biasa-biasa sekarang tuh Tuhan juga gak nanya kamu nanti sampai di surga lu sarjana S berapa gitu kan. Enggak juga gitu. Jadi kalau kita fokusnya kembali ke sana, itu nanti akan membuat life crisis ini jadi berbeda. Gak hilang gitu ya, tapi akan beda, kita akan lalui dengan berbeda gitu. Itu deh. Wah, bener. Tidak bisa berkata-kata lagi. Benar-benar oke sih. Jadi pastinya ya, ada pandangan Alkitabnya sih yang pasti. Ada pandangan Alkitab bagi setiap kita yang saat ini yang sedang mengalami KLC dan cara menghadapinya gitu. Dari CIK sendiri. Selain itu tadi mungkin ada nggak sih pandangan Alkitab lainnya gitu? Yang saya ingat cuman saat ini tuh waktu menggumulkan tema ini juga ya. Saya tuh cuman teringat abunya almarhum mama saya.
Oke. Jadi mama saya sudah berpulang dan beliau dikremasi dan cuma jadi satu guci gitu. Iya, bener. Di situ tuh kayak saya melihat hidup itu sangat fana banget gitu. Tuhan in the end, mungkin entah saya dimakamkan atau saya dikremasi juga, but I will end my life Iya, gitu. benar. Jadi kalau lihat itu gitu ya, itu langsung keinget yang Alkitab bilang, Tuhan ajar saya menghitung hari-hari kami supaya jadi bijak. Gitu. Jangan sampai hari-hari itu terlewati dengan rasa pahit, bitterness, baper gitu ya. Kalau ingat closing statement yang minggu pertama, resah boleh gitu, tapi menyerah jangan. Gitu. Iya. Itu balik ke situ sih kalau saya ya biasanya momen kehilangan orang terdekat itu akan jadi turning point kita Benar. akan menghadapi hidup gitu. Cuman saya nggak mendoakan teman-teman mengalaminya ya, cuman whether we realize or not gitu, kalau kita fokusnya balik ke Tuhan gitu ya, bahwa hidup ini benar-benar cuma sementara, itu pasti akan merasa eman banget kalau hidup ini dipenuhi dengan hal-hal negatif, julid, khawatir, cemas kayak gitu doang gitu, kayak nggak bisa menikmati hidup yang Tuhan karuniakan kayak gitu. Itu sih. Itu nggak ada ayat Alkitabnya, tapi ayat Alkitab yang terikat yaitu tentang menghitung hari-hari itu. Gitu. Wah, jadi setelah kita mendengarkan setiap kesaksian perjuangan hidup ya dari usia 0 sampai sekarang, bahkan juga ada tips-tips yang Cece berikan bagi kami, bahkan juga ada disertai dengan pandangan-pandangan Alkitab, dan itu sungguh-sungguh sangat memberkati kami. Thank you banget loh dan kami benar-benar terbuka banget pikirannya bahwa wah, hidup ini bagaikan apa sih? Angin yang lewat, bagaikan apa hidupku nih kan, kayak hidup gitu ini kayak itu ya, wah jadi ingat Alkitab lagi nih iya. Ya, yang hari ini bagus besok udah nggak ada lagi. Tapi Tuhan hiasi loh. Benar. Gitu. Jadi kayak benar-benar segala hal itu pasti balik lagi ke pandangan Alkitabnya, pasti ada, dan Tuhan kita tuh luar biasa kayak gitu. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita tuh ada di Alkitab kayak gitu loh, dan semua hal itu pasti cara-cara menghadapinya semua jelas banget tertulis di Alkitab. Jadi rajin baca Alkitab. Rajin berdoa. Bener banget. Tanya sama Tuhan supaya tak kehilangan arah. Benar. Oke maka dari itu closing statement Ike untuk subtema ini. Wah, ini closing statementnya bukan pantun lagi ya. Oke. Kalau tadi topiknya hari ini tentang facing QLC, gimana menghadapi QLC ya. Closing statement saya ini, mari kita membangun peninggalan yang baik selama kita hidup. Peninggalan yang baik wajib. Bahasa Inggrisnya peninggalan itu bukan peninggalan treasure ya, tapi lebih ke arah legacy. Bagaimana nanti orang mengingat kita. Gak cuma untuk citra diri kita, tapi bagaimana Tuhan itu juga dimuliakan ketika orang melihat, iya ya hidupnya memang dulu kayak gini, tapi itu semua karena Tuhan. Iya, benar banget. Jadi balik lagi, kehidupan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kayaknya di tema ini nih kita kayak apa ya, kayak banyak amazed ya, banyak kayak wah, bener-bener kayak langsung flashback dengan kehidupan kita kayak gitu. Jadi bener-bener kayak tenang banget hari ini ya kayaknya. Memaknai kehidupan sebenarnya. Memaknai kehidupan yang sebenarnya. Bagaimana caranya kita menghadapi fase-fase QLC ini kayak gitu dan Ceci bener-bener kebantu kami untuk kembali lagi melihat bagaimana caranya kami harus menghadapi QLC ini. Jadi QLC nggak akan pernah hilang dari hidup kita kayak gitu, tapi kita tahu cara untuk menghadapinya kayak gimana, kayak gitu, dan cara menyikapinya, serta kita tahu tujuan Tuhan ngasih kita menghadapi QLC ini apa kayak gitu. Jadi nggak asal hanya kamu hadapi ya kayak gitu, tapi semua ada maksud dan tujuan dari Tuhan. Jadi jangan pernah merasa bahwa hidup kita kayak udah nggak ada artinya lagi ketika menghadapi QLC ini, tapi mari faith kayak gitu, tetap berjuang menghadapi hidup ini. Yuk
Karena Tuhan pasti akan selalu tolong kita, Betul. walaupun mungkin Tuhan gak yang kelihatan, mampukan yang tapi pasti. tetap ada titik-titik di mana Tuhan akan selalu memampukan setiap kita. Jadi yang buat kita harus tetap setia dengan Tuhan. Yep. Nah, oke C, akhirnya nggak kerasa ya Iya pembahasan nih. kita tentang quarter life crisis telah Udah berapa berakhir. minggu nih Kak? Udah 4 episode nih ya kan, kayak gitu. Dan C Ike benar-benar sangat membantu kami untuk mengerti gitu C, sangat Membuka mata lebar-lebar membuka lagi mata kami gitu. lebar-lebar sehingga kami bisa benar-benar sekarang ketika mengalami kita udah tahu gimana cara survive kayak gitu, cara fit kayak Karena gitu. selama ini kayak kita sekedar tahu tapi ya Nggak udah ngerti gitu. juga kita lagi ngalamin atau enggak kayak gitu, gimana caranya dan sebagainya. Dan kami sangat berterima kasih untuk narasumber kami C Ike. Saya yang berterima kasih gitu dapat peluang ini. Pokoknya gitu. setiap semua kami para youtuber sangat bersyukur dan sangat diberkati lewat pembahasan kita selama 4 episode ini. Yap. Oke. Yang pastinya juga di bulan depan ada tema terbaru. Pastinya Wow. ya kan, dengan narasumber yang berbeda Berbeda. juga. Dan Tentunya gak kalah kita menarik ini ya. pastinya. Dan gak kalah memberkati juga gitu. Relate Pasti, pastinya dong pasti. dengan kehidupan kita kayak gitu. Jadi semua youtubers tetap stay Setia. tune gitu. Stay tune. Jangan cuma Siapa karena tuh? ada kami bertiga jadi mau dengerin. Harus dengerin terus dong. Karena semua Rajin. hal tema-tema kita ini pasti semuanya berkesinambungan kayak gitu, Benar, berkaitan kehidupan dengan gitu. kehidupan kita. Oke. Terima kasih banyak untuk moderator yang menemaniku selama 4 minggu ini. Moderator handal. Padahal aku baru pertama kali loh. Oke, thank you juga untuk C Ike yang sudah menemani kami selama 4 minggu dan juga para youtubers yang sudah tidak bosan-bosannya Benar. mendengarkan suara kami, celotehan kami dan semua tips-tips yang diberikan oleh Dan C suara Ike. merdunya. Wah, pastinya suara nyanyi pas tadi. minggu kemarin gak sih aku nyanyi? Oh iya, Minggu kemarin. Oke. Pokoknya thank you semuanya. Kita akan ketemu lagi di podcast bulan depan. Bulan depan berarti minggu depan kayak Iya, gitu ya. betul. Oke. Jadi tetap stay tune dan tetap sekali lagi fokus sama Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Benar. Yep. Jadi see you next week. Bye bye.